Hari ini kita akan kupas tuntas 3 headphone consumer wireless dari Fantech ya. Hi, how are things going? You watching Fernando Gunson's YouTube channel. This is Fernando Gunson's YouTube channel. Disclaimer dulu, ini produknya dikirimkan oleh tim Fantech ya. Gua nggak dikasih brief ataupun juga gua kasih preview ataupun revisi terhadap video ini. Jadi ini pure review subjektivitas gua pribadi ya. Sama kok semua brand gua pakai rules yang seperti ini. Jadi untuk ngejaga objektivitas dari brand maupun juga subjektivitas review dari preferensi gua pribadi. Jadi di seri Fantech Go ini ada 3 ya. Ada yang Air, Vibe, Go Flow. Ini ada tipe-tipenya beda-beda sedikit ya. Air ini yang paling murah, paling kropos dan rasanya kopong ya, bisa dilipat sih tapi ya bakal berasa kopong lah, tidak bisa ditarik ternyata, hanya bisa dilipat saja dan bisa diputer ya. Dan ini juga fittingnya masih agak-agak, bukan masih agak-agak lagi sih, ini emang masih on ear ya, masih kayak sejenis Lenovo dan juga Baseus kurang lebih yang murah-murah. Ini 100 ribuan. Kemudian di 200 ribuan ini ada Fantech Go Vibe. Fantech Go Vibe ini dia lebih sturdy sedikit sih, plastiknya juga lebih aman, tapi masih agak-agak semi-semi on ear. Di sini juga earpads-nya udah bukan udah sih, memang ada yang tipenya seperti ini, jahitannya agak kisut-kisut ke dalam gini ya. Terus ini bisa dilipat juga, better build lah dari yang sebelumnya. Nanti gue bahas suaranya ya. Ini 200 ribuan. Last but not least, ini Go Flow. Ini yang paling mahal dari ketiganya, ini 300 ribuan. Tapi yang paling pas menurut gue, ininya slim, nggak terlalu gede, agak nggak bisa dilipat tapi ya. Tapi earpads-nya paling nyaman. Udah kayak Soundcore Q20i lah, lumayan agak-agak lebar, bahkan agak sedikit lebih lebar dari Sennheiser Accentum sih harusnya ya. Agak slightly sama Sennheiser Accentum sedikit ya. Ini headphone 2 jutaan, tapi gue ngerasanya agak lebih lebar aja di sini. Apa mungkin ini agak slightly lebih keras mungkin. Tapi yang jelas dia desainnya agak mirip-mirip sama Bose yang Quiet Comfort Ultra. Tuh, seperti ini, cuma tidak bisa dilipat. Bose bisa dilipat dan dapat casing. Ini harganya 5 juta, ini 300 ribu. Suara dan performanya pasti beda. Kalau gue pakai, ya ini paling nyaman udah, paling lega dari Air ataupun Vibe. Jadi gue pribadi sih, kalau disuruh pilih antara ketiganya ya udah pasti pilih yang ini ya. Karena ini paling lebar dan paling lega juga, paling enak, paling nyaman. Cuma ya masih agak-agak ada bunyi-bunyi plastik gitu, tapi kalau once udah lo pakai sih aman aja. Kemudian dari sisi volume linearity, moderate to low sih. Karena lumayan ngebas, lumayan agak V-shape. Jadi untuk yang Vibe, yang putih tadi, yang harganya 200 ribu di tengah tadi, itu agak V-shape sedikit. Jadi menurut gua agak moderate to low. Yang kakaknya yang paling mahal 300 ribuan itu si Go Flow, menurut gua bisa agak lebih kencang lagi sedikit karena treble-nya agak slightly lebih aman, tapi mid to low-nya agak kurang. Jadi dari sisi suaranya ya sekarang ya, ini yang Air Easy Escape yang paling murah. Suaranya mono di tengah semua, gua udah cek di HP gue apakah keubah settingannya, balance-nya. Ternyata enggak, emang rasanya di tengah semua, panning-panningnya ya di tengah semua, width di tengah semua. Kayak loudspeaker HP masih dideketin ke telinga, masih selevelan sama Lenovo dan Baseus, jadi easy skip. Fittingnya juga on ear, jadi gue nggak bisa dengerin lama-lama di sini. Gue ngerasa kurang nyaman aja. Ya jadi ini Go Air easy skip for me. Naik sedikit 200 ribu, ini Go Vibe. Menurut gue driver agak mendingan dan sudah tidak mono ya, sudah ada kanan kirinya. Ada kelebarannya juga sedikit lah. Cuma tuningannya masih terlalu V-shape dan shouty banget ya, utamanya di 1 kHz to 4 kHz seingat gue. Bisa gue EQ sih, pakai custom EQ dari Flat Equalizer, apa nama aplikasinya, gratis. Kayak dikasih gue kasih gambarnya di kanan sini. Itu gue kurangin sedikit di sisi situ dan juga sub bass-nya biar nggak terlalu V-shape dan nyaman didengarkan. Aman aja, cuma ya jadinya EQ-nya tidak tersimpan di headphone karena belum punya fitur aplikasinya. Dan kalau lu mau dengerin lagu, setiap lu mau dengerin lagu, lu mesti nyalain 2 aplikasi streamingnya seperti Spotify plus aplikasi EQ yang tadi gua kasih di samping situ. Jadinya kayak ya makin boros baterai dan makin repot aja harus buka-buka. Apalagi kalau lu pindah ke laptop ya EQ-nya nggak bakal ngikut gitu. Itu enaknya EQ yang udah custom ya. Dan udah
integrated gitu dengan headphone-nya seperti Soundcore Q20i, Soundpeak Space, Edifier W800 BT Pro dan kawan-kawan. Cuma untuk budgetnya sih menurut gua drivernya masih bisa didengarkan lah untuk penikmat-penikmat kaum murmer cuma 200.000. Cuma kalau lu mau akal-akalan kayak tadi ya bisa-bisa aja. Dan kalau lu bakal mostly gunainnya di di HP ya bisa lu EQ kayak yang tadi gue bilang. Kenapa nggak EQ Spotify ya? Karena EQ Spotify frekuensinya agak sedikit-sedikit target frekuensi yang bisa gue otak-atik. Sementara target frekuensi yang pengen gue otak-atiknya memang tidak muncul gitu di Spotify. Kayak cuma ada 5 ya kalau nggak salah. Dan kalau EQ yang gue kasih tadi itu ya masih bisa lebih custom. Bahkan itu aja masih agak kurang custom dibandingkan dengan parameter EQ yang bisa lo dapetin di PC gitu misalnya. Cuma ya kalau mau akal-akalan ya silakan aja. Nah ini yang paling sip lah, paling oke lah. Dari fittingnya pun juga paling oke. Yang tadi agak semi-semi on ear juga. Kalau yang ini over ear, jadi gue rasanya lebih nyaman didengarkan dengan jangka waktu yang lebih lama juga, dan suaranya juga oke. Ini yang tidak terlalu shouty kayak tadi, cuma dia kekurangannya tuh ada di sisi mid to low midnya. Itu agak terlalu boxy, terlalu madi, jadi suaranya tuh kayak ada yang nutupin begini. Nanti gue kasih simulasi suaranya deh. Jadi gue EQ saja seperti ini, yang gue kasih di samping sini ya. Di EQ itu gue rebalance sedikit, utamanya di mid bass. Ini bukan EQ selera ya, tapi EQ di mana berlebihan itu gue cut mindset FOH ataupun monitor engineer. Di situ ibaratnya yang feedback di situ tuh, nah itu berlebihan di situ tuh frekuensinya, itu gue cut biar apa ya, ibaratnya nge-tuning, nge-calibrate si ini biar lebih balance aja gitu. Subbass juga gue kurangin sedikit sebenarnya, tapi ya utamanya sih di mid to low-nya itu. Kalau tadi mid to high shouty, ini mid to low-nya madi, boxy. Jadi itu gue cut di situ, dan jadi bisa lebih dinikmati gitu. Dan teknikalitasnya juga lebih lebar sedikit, imagingnya juga lebih oke. Untuk 300 ribuan sebenarnya bisa bersaing dengan Soundpeak, Soundcore. Cuma ya brand-brand itu sudah lebih dewasa dari sisi fitur dan aplikasi. ANC-nya juga ada sih sebenarnya, cuma dari sisi ANC tipis aja. Di lower frekuensi oke, tapi karena over ear dan pakai leather pads itu yang bikin gedap. Sama kayak Soundcore Q20i juga. Karena dia earpads-nya lebar dan leather pads belum nyala ANC-nya udah gedap gitu. Dan ini kalau lu nyalain ANC-nya lebih gedap lagi di sisi low frekuensi, low mid to sub-bass frekuensinya banyak kekat, tapi mid to high-nya masih banyak yang lolos kalau menurutku pribadi ya. Nice to have, tapi bakal menjadi fitur yang hampir nggak bakal gue nyalain juga sih. Then all the rest are quite old-fashioned, where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. Then all the rest are quite old-fashioned, where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. Then all the rest are quite old-fashioned, where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. Ya kira-kira begitulah suara contohnya dari Vibe sama yang Flow ya. Itu sebenarnya bukan rekaman dari si headphone-nya, tapi lebih kepada kira-kira gue mau ngasih tahu emphasize utama ataupun highlight paling banyaknya itu frekuensi mana dia yang paling berasa agak mengganggunya. Jadi itu gue kasih comparison buat bayangan aja. Gue nggak mau ngerekam ini di binaural mic yang kayak ada 2 gitu. Sebenarnya itu bukan buat direct close back ngerekam headphone, lebih ke binaural rekaman environment most of the time ya, ataupun ngegraph sesuatu lah. Cuma kalau dibuat rekaman ini jadinya agak kurang akurat, jadinya makanya daripada gue pakai 3DO ataupun mini DSP ears, mendingan gue kasih lu kira-kira dia banyak suaranya di mana, itu biar lu kebayang kenapa gue cut di situ juga gitu, biar lebih balance mindset EQ-nya. Cek 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon dari Fantech Go Air. Ini tes suara mikrofon indoor ya, dari Fantech Go Air. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3, kalau ini tes suara mikrofon dari Fantech Go Vibe ya. Harganya 200 ribuan di keadaan indoor ya. Cek 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon di kondisi indoor dari Fantech Go Vibe. Cek tes 1, 2, 3, ini suara mikrofon dari Fantech Go Flow. Ini yang 300 ribuan di kondisi indoor. Seperti apa suaranya, mudah-mudahan bagus. Sengaja nggak gue tes di outdoor. Gue tes sih di outdoor di video yang short gue ya. Cuma not bad. Cuma gue mager aja agak tes banyak-banyak di outdoor. Karena nih headphone-nya
Cuma 300.000, jadi jangan berharap banyak, tapi sangat usable lah di kondisi indoor. Kalau diposisikan dalam bar preferensi, ya ini kita anggap preferensi under 1 juta lah ya. W830NB nggak under 1 juta sih, 1 juta lebih dikit. Cuma keduanya ini masih lebih bagus, Earphone Wave Pro dan W830NB jauh ya. Fitur, suara, EQ, aduh udah dewasa sekali lah. Dapat casing lagi si Earphone Wave Pro. Terus kita compare sama yang ini aja lah ya, yang level-levelan sound pitch space, Soundcore Q20i Edifier W800BT Pro. Dari sisi ANC-nya, Fantech Go Flow ini belum bisa kayak mereka-mereka ini. Apalagi Edifier nih yang paling oke menurutku, Edifier dan Q20i lah. Mikrofonnya juga sulit dan ada mode kabel Type-C, jadi aduh itu sangat berharga sekali menurut gue dibandingkan jack 3,5 yang untuk di headphone wireless rata-rata masih mengubah suaranya, karena ANC, DAC, Bluetooth transmitter, EQ nggak nyala semua, jadi suaranya akan jomplang. Tapi kalau di mode Type-C, ANC, DAC, EQ nyala semua, jadi bisa sama kurang lebih performance-nya si Edifier W800BT Pro saat di mode Bluetooth maupun mode kabel. Space dan Q20i bisa disaingi sebenarnya sama Fantech Go Flow. Apalagi Fantech Go Flow juga earpads-nya menurut gue lebih enak daripada W800BT Pro. Clamping-nya, headband-nya juga agak plastik gitu di atas, agak berasa ketekan. Di Fantech Go Flow enggak. Cuma itu tadi EQ. Menurut gue nggak usah terlalu pentingin ANC dulu. Lu bisa dapat tonal yang bagus di harga under 500.000. Lu bisa bersaing dengan Soundpitch dan Soundcore yang merajai budget 500 ribuan ini. Jadi ya saran gue untuk Fantech itu sih, kasih custom EQ di aplikasi Fantech-nya ataupun Fantech Smart Life-nya lah. Paling enggak dia nggak akan selevelan sama Baseus Lenovo yang bahkan 500 ribu tuh ada HI5 apa ya Baseus, dulu gue pernah review juga di TikTok gue. Itu juga masih lebih bagus Fantech Go Flow ini, gue berani jamin. Cuma kalau dia bisa dapat custom EQ, dia akan naik level lagi dan bisa bersaingnya di level yang ini gitu. Definitely skip yang tadi. Kalau yang si Air tadi yang 100.000 skip. Kalau yang Vibe not bad, bisa dilipat dan bisa dikasih EQ juga, tapi drivernya paling dewasa dan paling ada teknikalitas clarity-nya juga, dan paling aman juga kalau lu dengerin default pun nggak terlalu piercing, nggak terlalu shouty ya. Si Go Flow itu tadi gue taruh di not bad, belum ke oke. Mungkin kalau ada custom EQ-nya gue akan taruh di oke banget. Masih di mid expectation lah untuk 300.000 Go Flow ini, cakep-cakep aja menurut gue, nggak rugi lah mungkin ya kalau untuk orang yang beli budget. Justru rugi kalau lu terlalu murah kayak 100.000 lu beli Lenovo TH 0 sekian, Baseus dan lalalala, Nokia dan lalalala. Menurut gue ke Fantech Go Flow ini udah ada improvementnya lah menurut gue, mid expectation untuk 300 ribuan, dan lu bisa akal-akalan dengan custom EQ sendiri kalau lu mau. Baterai HP lo agak sedikit lebih boros karena nge-play 2 aplikasi, yaitu EQ plus streaming app. Tapi ya cobalah berkompromi gitu. Kalau lu maunya tetap 300.000, kalau lu mau up ya lu bisa ke Edifier W800BT Pro yang sangat gue rekomendasikan itu tadi. Jadi ya di mid expectation aja. Kalau kalian mau beli produknya yang paling gue rekomendasikan ya tetap ini yang Fantech Go Flow ataupun ya Go Vibe juga bisa lah. Kalau lo tetap bakal EQ aja, EQ juga udah gue taruh di YouTube, coba lo kotak-katik sendiri aja. Kalau kalian mau check out, linknya udah gue taruh di sebelah sini. Kalau kalian mau support Saweria juga ada di deskripsi. Baca tier list kitab audio juga ada di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, follow, like, dan komen. I'll see you in the next video. Bye-bye.